أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا وإياكم من أتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد في المحشر: أين زين العابدين؟ ولكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا الكريم. Alhamdulillah, yang terhormat para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati, alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iringan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada malam ke-25 dari bulan Muharramil Haram adalah bulan syahadahnya Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin. Mudah-mudahan Allah menerima bela sungkawa kita sehingga kita kelak dipersatukan oleh Allah bersama Rasulullah dan para maksumi. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua orang tua kita mendapatkan kunjungan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para maksumin lainnya. Nah, ikhwani wa akhwati, berbicara tentang kepribadian Al-Imam Sajjad Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin, tentu kita berbicara tentang al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Imam Ali Zainul Abidin menghabiskan waktunya, terlebih setelah tragedi Karbala, ia menghabiskan waktunya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia menghabiskan sisa umurnya untuk memberikan pelajaran kepada para syiah-syiahnya tentang makna al-ubudiyah, makna dari penghambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, ikhwani wa akhwati, perlu Al-Fakir sampaikan tentang laqab beliau yang disebut dengan Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang beribadah. Nama laqab ini tentunya
bukan disematkan oleh para pecintanya, oleh para syiahnya, tidak. Laqab Zainul Abidin ini Allah sendiri yang memberi laqab tersebut, lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, dan sabda ini jauh sebelum Al-Imam As-Sajjad Ali bin Al-Husain Zainul Abidin dilahirkan. Beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Saduq di dalam buku Al-Amali Syekh Saduq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin fil mahsyar aina Zainul Abidin." Ketika di padang mahsyar ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala dengan seruan, di mana Zainul Abidin. Lanjut dari sabda beliau, wa ka'anni, aku seakan-akan melihat Ali Zainul Abidin, ia melalui dan berjalan di atas di depan para manusia. Nah, perlu kita sampaikan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya aina Zainul Abidin, tentunya yang mendengar nida, yang mendengar seruan ini bukan hanya para syiahnya, bukan para muslim, bahkan seluruh al-millah, segala golongan, semua madzhab, semua al-adyan, agama pada saat itu mereka mendengar seruan tersebut. Aina Zainul Abidin, di mana Zainul Abidin. Nah, seruan ini ikhwani wa akhwati, nama Zainul Abidin Allah berikan melalui Rasulnya jauh sebelum Al-Imam Ali Zainul Abidin dilahirkan. Artinya laqab Zainul Abidin bukan laqab yang diberikan oleh para pecintanya, tidak. Laqab ini Allah dan Rasulnya yang memberikan. Nah, di antara nama beliau, dan ini adalah nama yang sering dipakai tabarrukan untuk putra-putra kita, yaitu As-Sajjad. As-Sajjad dalam ilmu nahwu memakai ismil mubalaghah. Al-mubalaghah itu yang sering bersujud, itu sebut As-Sajjad. Al-Imam Ali Zainul Abidin beliau disebut As-Sajjad, riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini ikhwani wa akhwati. Inna abi Ali ibn al-Husain kathirus sujud, sering melakukan sujud, sering bersujud kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa ayahmu sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Limadza qala ma dzakarallahu taala ni'matan illa wa sajada. Setiap kali ia mendapatkan nikmat dari Allah, pasti Al-Imam Ali bin Al-Husain, ayahku, kata Al-Imam Muhammad Al-Baqir, pasti bersujud. Setiap kali Allah memberikan nikmat. Dan nikmat itu ikhwani wa akhwati, sekali lagi saya sampaikan bahwa nikmat, jangan kita membatasi nikmat itu hanya berupa harta. Dan ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, Allah marzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran. Ya Allah, berikanlah, limpahkanlah kepadaku rizki yang banyak, yang barakah, yang halal. Lalu ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah tidak memberikan doa kita, Allah tidak mengijabahi doa kita. Tentu pemikiran seperti ini tidak diperkenankan. Kalau kita menganggap rezeki hanya sebatas harta, iya. Namun rezeki itu jauh melebihi harta. Banyak. Kita mempunyai anak yang soleh-solehah, itu rezeki. Di saat orang-orang di luar sana mempunyai anak, putra-putri waliyadzubillah, tidak mampu menjaga kehormatan orang tua, banyak di sana. Dan ketika kita mempunyai putra-putri yang soleh-solehah, dia melakukan sholat,
Dia menjaga nama baik kita, ibadahnya baik. Ini adalah rezeki yang agung tanpa kita sadari. Ketika kita mempunyai jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, kita menganggap ini hal sepele. Karena kita menganggap bahwa rezeki itu hanya sebatas harta. Berapa banyak mereka yang mempunyai harta namun sakit? Akhirnya apa? Hartanya dihabiskan untuk kesembuhan penyakitnya. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, bahwa rezeki kadang Allah itu telah memberikan apa? Ijabahnya kepada kita, namun tanpa kita sadari itu. Allah memberikan kita putra-putri yang baik, yang soleh-soleha. Allah memberikan kita kesehatan. Itu adalah rezeki. Keluarga kita yang tidak ada masalah, itu adalah rezeki. Berapa banyak mereka yang di luar sana keluarganya bermasalah. Ini adalah rezeki. Oleh karena itu sekali lagi jangan membatasi rezeki hanya sebatas harta. Karena kalau kita membatasi rezeki hanya sebatas harta, kita sangat mengecilkan makna rezeki yang sesungguhnya itu. Itu yang harus antum fahami bersama. Nah, wa ma dafa'allahu anhu su'an yakhshah illa wasajada. Ayahku setiap kali ia terbebas dari segala keburukan, pasti ia melakukan sujud. Dan ini kita jarang melakukannya. Kita jarang melakukan hal tersebut. Padahal wajib, bahkan sunnah muakkad, dianjurkan kepada para pencinta ahlul bait bahwa setiap kali kita mendapatkan nikmat, kita disunnahkan, dianjurkan untuk sujud sebagai syukron ilallah, tanda terima kasih kita kepada Allah. Allah menyelamatkan kita dari segala musibah yang hampir terjadi, itu adalah rezeki. Kita patut untuk kita bersyukur. Dan ayahku setiap kali ia terbebas dari semua musibah, satu musibah, ia pasti melakukan sujud. Wa ma qara'a fi kitabin ayatin dzukira sujud illa wasajada. Setiap kali ia melakukan membaca Al-Quran dan di dalam ayat tersebut menganjurkan berbicara tentang sujud, pasti ayahku melakukan sujud. Wa ma faragha min salatin maktubatin illa wasajada. Dan setiap kali ayahku selesai melaksanakan ibadah salat fardu, salat wajib, pasti melakukan sujud. Sebagaimana kita itu sujud syukur itu setiap apa? Setiap kita melakukan sholat fardu. Nah, ini sangat ditekankan ya kawan wa akhwati, dan ini tidak dimiliki oleh mazhab lain selain mazhab ahlul bait, sujud syukur. Ya. Oleh karena itu wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali mereka yang hamba-hamba yang berterima kasih. Asyakur, orang-orang yang benar-benar berterima kasih kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Nah, ikhwani wa akhwati, lanjut, wa ma waqa'a li islahi baina itsnain illa wasajada. Ayahku Ali bin Al-Husain Zainul Abidin setiap kali ia mendamaikan dua orang yang berselisih, pasti melakukan sujud. Ini ikhwani wa akhwati. Bahkan saking seringnya beliau sujud, beliau mempunyai lakab apa? Dzuffafanat. Apa itu dzuffafanat? Orang kalau sering sujud. Jadi Imam Zainul Abidin itu ketika saking beliaunya itu sering sujud sampai kapalan. Tahu kapalan? Jadi di sini tuh timbul daging kecil. Di sini juga. Di sini. Di dalam Masjidus Sab'ah. Sehingga setiap tahun beliau memotong daging itu. Di sini. Beliau terkenal dengan dzuffafanat, pemilik daging yang terpotong, karena saking sujud, sering sujudnya. Nah, ikhwani wa akhwati, ma'ahadza, dari semua apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Husain Zainul Abidin, dari ibadahnya, ya, dari ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak serta-merta beliau merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran. Intinya di sini, Al-Imam Zainul Abidin dari semua ibadah yang ia lakukan, ya, sampai-sampai Masajidus Sab'ah disebut Dzuffanat, kapalan, itu beliau tidak merasa aku lebih baik dari orang ini, dia lebih buruk dariku. Sehingga Al-Imam Muhammad Al-Baqir ketika pernah beliau melihat ayahnya dengan muka yang pucat pasi, tubuh kurus kering, ya, mata sayu, mata yang sering menangis. Dan ketika beliau melaksanakan sholat irta'adat fara'isuh, bergetar seluruh persendiannya, ia berkata kepada ayahnya, "Abah, apa semua ini? Apa yang kau lakukan ini? Bukankah engkau adalah putra Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib? Engkau adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa yang beliau jawab kepada putranya? "Ya waladi, berikan kepadaku suhuf." Suhuf itu lembaran-lembaran sirah yang berbicara tentang ibadahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Berikan kepadaku itu, wahai putraku. Lalu suhuf ini, lembaran-lembaran yang berbicara tentang keutamaan bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia membacakannya di hadapan putranya. Lalu ia berkata begini, ikhwani wa akhwati, ya Allah, ini dia. Wa may yaqwa ala ibadati Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mampu menandingi ibadahnya Ali bin Abi Thalib? Siapa yang mampu? Aku dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib tidak ada apa-apanya. Apa yang kau lihat ini, wahai putraku, dibandingkan dengan Al-Imam Ali, aku tidak ada apa-apa. Antum bisa bayangkan, ikhwani wa akhwati. Sehingga beliau disebut Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang sujud, ya. Dan ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Zainul Abidin. Nah, setelah itu, apakah setelah waktu yang ia habiskan untuk ubudiyah, apakah beliau lupa akan kewajibannya untuk membantu mereka yang membutuhkan? Tidak. Setelah syahadahnya, setelah Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin syahid, baru terbongkar ternyata selama beliau hidup 400 rumah di bawah jaminannya, di bawah pertolongannya, 400 rumah di Madinah. Dan ini tidak ada yang tahu. Al-Imam Ali bin Husain ketika beliau masih hidup, ia keliling setiap malam itu memberikan bantuan tanpa ada yang mengetahuinya. Lalu baru terungkap setelah apa? Setelah beliau syahid, tidak ada yang membantunya dan memberikan makanan tersebut. Dan ketika beliau dimandikan, terdapat apa? Gumpalan di sini. Saking apa? Ia sendiri yang memikul bantuan makanan kepada orang-orang 400 keluarga setiap hari. Di saat apa? Di sela-sela ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serta-merta ia lupa tanggung jawabnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, ikhwani wa akhwati. Hablum minallah wa hablum minan nas tidak bisa kita pisahkan. Antum ibadahnya baik, namun ketika kita bergaul dengan manusia tidak baik, ini tidak ada manfaatnya. Dan Imam Ali Zainal Abidin telah membuktikan hal tersebut. Bagaimana ia menghabiskan waktunya dalam al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ia bisa membagi waktunya sedemikian rupa sehingga untuk membantu mereka nasirul mazlumin,
membantu mereka yang terzalimi, teraniaya, membutuhkan. Mereka Al-Imam Ghazali bisa membagi waktu. Ikhwani wa akhwati, ini yang penting ya. Nah, ikhwani wa akhwati, terbongkarnya setelah beliau syahid. Nah, ada salah satu hadis tentang bagaimana salah satu orang melihat Al-Imam Zainul Abidin membawa al-qamah, membawa apa? Gandum, sekarung gandum. Lalu ada seorang berkata, "Ya Ibn Rasulillah, da'ani gulami yusa'idu." Biarkan aku mempunyai pembantuku ini membantumu, wahai putra Rasulullah. Biarkan dia membantumu. Tidak, dakni, tinggalkan aku. Imam Zainal Abidin apa? Memikul gandum untuk ia sebarkan. Kalau begitu, ya Rasulullah, aku yang akan membantumu. Izinkan aku yang membantumu. Tidak, dakni, tinggalkan aku. Lianna hadha safari. Perjalanan ini adalah perjalananku, dan aku yang lebih berhak untuk mempersiapkan perjalananku ini. 2 hari setelah itu, orang ini melihat Imam Zainal Abidin masih ada di Madinah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau kemarin berkata kepadaku engkau akan melakukan perjalanan? Kenapa engkau masih ada di tempat ini di Madinah?" Lalu Imam Zainal Abidin berkata apa? As-safar, bepergian ini bukan seperti yang engkau kira. As-safar adalah kematian. Wa khairuz zad, dan sebaik-baik bekal di hadapan Allah adalah ketika engkau berbuat kebaikan, dan kebaikan ini dikenang oleh orang setelah engkau meninggal. Itu misalnya. Dakni, biarkan aku. Nah, kalau kita mengacu kepada kepribadian beliau, akhwani wa akhwati, sungguh jauh kita. Jauh. Dari segi ubudiyah, jauh. Dari segi kita bermanfaat untuk orang lain, itu jauh. Al-Imam Zainul Abidin begitu menyiapkan kematiannya. Sedangkan kita seakan-akan sudah lepas aman dari kematian. Rasulullah alaihi wasallam beliau berkata, "Ma ra'aitu manzaran afdhah minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyedihkan daripada mengingat kubur. Setiap tarikan nafas kalian mendekatkan kalian ke alam kubur. Ini Imam Ali, akhwani wa akhwati. Oleh karena itu, fatazawwadu, silahkan kita semua untuk mencari bekal bersama-sama sebanyak mungkin. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik zat bekal menuju Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ikhwani wa akhwati, tentang al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini ketika kita beribadah, kita ingin ibadah kita ini sesuai keinginan kita. Ini yang sering kita alami. Namun ibadah ini, ikhwani wa akhwati, ada 2 ibadah. Ada ibadah kishriyah, kulit, hanya kulit. Ada al-jauhari. Ibadah jauhariyah adalah ibadah selain badan kita, ruh kita juga ibadah. Ibadah kishriyah adalah ibadah di mana ketika kita melakukan sholat hanya harakatis sholat. Seperti orang sholat sudah. Sholat, badan kita sholat, namun ruh kita tidak sholat. Ini ibadah kishriyah. Hanya apa? Batasan gerakan-gerakan. Orang puasa hanya melihat, ia tidak makan, tidak minum, namun mulutnya ia biarkan liar. Ini secara zahiri beribadah, namun ibadah hanya sebatas kulit, ikhwani wa akhwati. Ya.
bukan ibadah yang menghunjam jiwa-jiwanya. Ini yang harus kita benahi bersama. Kita semua coba panjenengan flashback ke belakang, bagaimana ternyata selama ini ibadah kita ini hanya ibadah kulit, ibadah yang menampakkan apa? Zahir saja. Namun batinnya, ruhnya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, di dalam petikan di dalam doa ziarah Asyura, Allah marzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Nah, antum paham semua. Namun apa maksudnya ini? Antum tahu? Makna Allah marzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud? Ya Allah, berikanlah aku syafaat al-Husain saat al-wurud al-qabr. Yaumul wurud adalah al-qabr. Apa maksudnya ini? Apakah syafaat itu hanya sebatas ya Allah berikan aku syafaat selesai? Adakah makna lain? Ada. Syafaat itu diambil dari kata apa? Syafa'. Apa di dalam? Antum pernah sholat lail? Orang Syiah itu kalau sudah susah sekali sholat lail. Dulu sebelum ini kencang sholat lailnya, masih Sunni, udah Syiah, nggak pernah sholat lail. Ya, ya kan? Di dalam sholat lail itu ada berapa nama? Yang 8 rakaat 4 salam itu namanya sholat apa? Sholat lail. 2 rakaat itu sholat apa? Syafa. Yang pertama, yang satu witir. Makna witir itu apa? Hah? Ini loh. Ini. Satu tunggal. Di dalam ziarah Asyura, assalamualaikum ayyuhal wafat. Assalamualaikum ayyuhal assalamualaikum ayyuhal witrul mautur. Itu kepada siapa? Imam Husain. Apa artinya? Assalamualaikum ayyuhal witrul mautur. Salam kepadamu wahai yang satu. Sholat witir itu disebut sholat satu karena tidak ada lagi sholat selain itu. Oleh karena itu, assalamualaikum ayyuhal witrul mautur. Salam sejahtera untukmu Aba Abdillah. Engkaulah satu-satunya yang berkorban dan menerima musibah ujian yang sangat berat dari Allah. Engkaulah cuma satu-satunya. Itu namanya assalamualaikum ayyuhal witrul mautur. Al-Husain ada satu-satunya manusia yang mengorbankan seluruh apa yang ia miliki. Ucapan beliau itu sangat terkenal. Ilahi, in kana hadza yurdi fakhudh minni hatta taradha. Ya Allah, sekiranya ini membuat engkau rela, ambillah dariku sampai engkau rela. Itulah assalamualaikum ayyuhal witrul mautur. Nah, asy-syafa'ah diambil daripada apa? Syafa'. Apa itu syafa'? Berapa ini? 2. Nah, ucapan di dalam doa Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud adalah ya Aba Abdillah. Artinya ini, antum ketahui. Ikhwani wa akhwati, sebagai mukadimah. Antum harus tahu apa yang terjadi di Karbala itu yang antum ketahui. Itu lebih sedikit daripada yang belum antum ketahui. Yang belum antum ketahui sangat banyak. Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Al-Zain Abidin beliau berkata begini, seandainya mereka tahu apa yang terjadi di Karbala, maka pasti mereka akan mati semua para syiah-syiahku ini. Kami memang tidak mau menjelaskan secara detail apa yang terjadi di Karbala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, para khutbah, mereka ad-da'i yang berkhutbah pada Asyura pasti ada sisipan hal-hal yang baru yang belum diketahui. Dan sampai hari kiamat pasti ada hal-hal baru ini. Karena apa? Maksumin tidak mau memberikan secara detail apa yang terjadi. Antum gak akan kuat itu. Nah, kembali kepada Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Apa itu syafa'? Syafa' itu harus ada 2 orang. Itu 2. Itu syafa'. Nah,
Artinya Allah merzukni syafaatal Husain, kita begini, ya Abu Abdillah, engkau ketahui, aku sadar ibadahku dari awal sampai detik ini, aku tidak tahu apakah ibadahku diterima, wuduku apakah benar atau tidak, aku tidak tahu. Kita ini ikhwani wa akhwati, ya, kita ini kalau kita dilihat wudu kita, anak kok masih pesimis sama antum ini. Walaupun sudah bertahun-tahun Syi'i dan hal wudunya itu apa sudah sempurna atau tidak. Anak kemarin itu baru ada seorang Syi'i pengurus dengan bangganya enak sekali makan sate kelinci. Tuh kan? Nah coba enggak? Tak japri sama. Antum makan ini? Iya Ustaz, enak Ustaz. Hal-hal seperti kayak gini gitu. Terus gimana Ustaz? Haram. Kenapa Ustaz? Head. Anak makan yang jantan, Ustaz, yang enggak head. Antum ada jawabannya itu. Antum bisa. Ini katanya yang haram itu yang head, yang betina kan. Anak makan yang jantan, yang enggak head. Anak bilang yang tidak bisa membuat head itu yang jantan. Yang tidak bisa membuat betina enggak head itu siapa? Kan jantan. Berarti sama. Haram. Nah, ini ikhwani wa akhwati, hal-hal seperti ini ternyata banyak yang enggak tahu. Anak khawatir jangan-jangan di antum ini masih ada yang makan kecumi-cumi, ada yang masih makan rajungan, lobster. Ayo bayangkan. Hal seperti kayak gini itu bisa bayangkan. Di dalam komunitas kita yang sudah puluhan tahun, hal seperti itu masih gak bisa. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang masih bersenggolan dengan cumi-cumi. Nah, kayak gitu. Kelinci dimakan. Kemarin. Kelinci. Kenapa Ustaz kok halal? Kok haram? Head. Anak makan yang jantan. Ini yang terjadi ya khoni wa dalam komunitas kita. Antum belajar filsafat sampai nyundul langit. Fikih yang mendasar gak paham, pinter. Paham? Ya. Makanya kan sekarang zaman sudah modern, nanya sama Pak Ustadznya. Ustadz yang antum cocok itu ambil siapa misalnya? Nanya. Ini boleh enggak Ustadz? Ini boleh apa enggak? Makan ini boleh apa enggak? Orang enggak bayar. Apa ustadznya ketika antum ditanya diminta nomor rekening? Kan enggak. Kenapa antum tidak manfaatkan ustadz-ustadz itu? Antum nggak mau tanya sama anak? Silakan tanya sama yang lainnya. Jangan sampai antum sudah Syi'i masih bergelut dengan hal-hal seperti itu. Isin. Paham? Ya? Nanya. Wudhu itu, sholat, puasa, bagaimana? Hal-hal yang dimakruhkan. Kadang-kadang kita ini kan lalai untuk hal seperti sepele. Kita anggap sepele, padahal itu adalah apa? Syarat sahnya satu ibadah. Wudhu itu misalnya. Berapa banyak kita mengusap, yang diusap itu bergerak, padahal tidak boleh. Kalau kita bergerak, yang diusap batal. Dan anak masih melihat itu. Itu misalnya miris. Kalau hal seperti ini masih terjadi di antum semua. Namun anak yakin, mudah-mudahan antum sudah selesai seperti itu, walaupun ada kemungkinan gitu. Ya, insyaallah. Makanya gunakanlah HP antum itu untuk bertanya kepada para asatidz yang antum segani, yang antum cocoki. Enggak harus semana. Tanyakan kepada yang lain. Enggak tahu apa? Ibadah antum itu benar. Nah, kita kembali kepada syafaat tadi. Ya Allah, ya Aba Abdillah, aku tidak tahu ibadahku apakah sempurna, apakah sah, aku tidak tahu. Sholatku apakah benar, aku tidak tahu. Ya kan? Puasaku apakah benar diterima, aku tidak tahu. Hajiku aku tidak tahu.
Oleh karena itu, ya Allah Abdillah, aku hanya berpegangan kepadamu, syafaatilah aku. Aku tidak bisa mengandalkan ibadahku, aku hanya bisa mengandalkan syafaatmu. Tolonglah aku di hadapan Allah. Ini makna Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Di saat apa? Kita meragukan ibadah kita ini, kita ragukan ya khani wa akhwati. Antum yakin tak? Ibadah antum itu diterima oleh Allah dari segala sisi, fikihnya, akhlaknya, baik dan benar? Kan belum tentu. Kita bukanlah orang yang bersandarkan dengan ibadah kita. Antum tahulah kelompok itu yang hanya bersandarkan dengan ibadahnya. Saya tidak. Imam Zainul Abidin berapa? Ia tidak bersandar dengan ibadahnya. Ia ingin melengkapi kesempurnaan ibadahnya dengan apa? Dengan menolong orang lain, dengan membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Ia tidak menyandarkan, ia tidak yakin, padahal ini maksum. Kita meyakini bahwa ibadah para maksumi pasti benar dan diterima oleh Allah. Ini pelajaran untuk para syiahnya. Jangan bersandar kepada ibadah kalian yang belum diterima dan benar. Katakan tidak tahu mana yang benar. Wudu kita, sholat kita. Kita sering mengabaikan sholat. Padahal apa? Nilai kesuksesan seorang itu dari mana? Dari dia memperhatikan sholat. Untuk tahu, mereka yang tidak benar dalam artian tidak berada di jalan ahlul bait, kenapa mereka rezekinya lancar? Untuk tahu? Antum tahu kan? Kenapa? Karena kelompok ini sangat mementingkan dan memperhatikan datangnya waktu sholat. Dan Allah tidak pernah berkata, aku akan lancarkan rezekimu ya wahai kalian yang Syiah bermadhab ahlul bait. Tidak. Siapapun kalian, ya, siapapun kalian, bermadhab apapun kalian, ketika kalian memperhatikan, mementingkan sholat di awal waktu, pasti aku akan benahi urusan dunia kalian. Ya. Atau belum? Coba. Menurut kita mereka itu salah. Pembenci ahli, pembenci madhab ahli. Namun ekonominya mereka nih dibanding kita jauh gitu. Karena apa? Mereka mementingkan sholat, ikhwani. Ketika waktu sholat datang, semua kesibukannya berhenti. Dan yakin bahwa mereka yang mementingkan sholat, Allah pasti akan membantu urusannya. Ini diyakini oleh mereka, dan ini dipraktekkan oleh mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Allah memberikan rezeki. Allah tidak peduli ini diterima atau tidak, salah atau tidak. Allah melihat betapa orang ini mementingkan sholat. Kalau kita kan tidak. Kita dikasih waktu 3, betul nggak? 3 berapa? 3 waktu? 3 atau 5? 3. Itu pun kita masih mau ngorting lagi jadi 2. Kapan itu? Ketika panjenengan sholat duhur dan asar jam 5 dan digabungkan dengan sholat maghrib, akhirnya jadi 2. Ada yang seperti itu? Jadi antum sholatnya jam 5 duhur dan asar, nunggu sebentar maghrib dan isya. Setelah itu duhur, seandainya subuh bisa digabung sama antum. Ada yang melakukan kayak gitu? Lalu ketika Allah tidak memperbaiki urusan dunia antum protes. Dan yang mempraktekkan ini adalah mereka yang tidak berwilayah kepada para maksumi. Ini kekurangan kita, ikhwani wa akhwati. Ini
Dan sampai kapan? Ini adalah PR buat kita semua. Bukan antum, kita semua. Ana, antum. Kita sering meremehkan sholat, sangat meremehkan sholat. Ini terjadi. Waktu sholat datang, kita tahu kita tidak ada apa-apa ini. Tidak ada kesibukan di rumah. Kita tidak. Padahal ingat, ketika kita sholat awal waktu, kita sholat bersama imam zaman. Artinya apa? Imam zaman juga sholat awal waktu. Artinya kita bersama beliau. Paham? Jadi kalau antum sholat di akhir-akhir, imam zaman sudah sholat ya, harus mari. Itu pentingnya sholat di awal waktu, karena kita berbarengan dengan sholatnya imam zaman. Karena imam zaman juga sholat awal waktu. Wah. Jadi antum yang masih ekonominya ini, urusan dunia ini masih susah, sulit, ruwet, lihat sholatnya. Perhatikan sholatnya. Ini jawabannya. Wallahil adzim. Kalau antum pengen urusan dunia lancar, perhatikan sholat. Ini janji dari Allah dan para masukin. Itu Imam Muslim ya. Ketika waktu zuhur, sholat atau tidak? Seandainya Imam Muslim tidak sholat, kira-kira apakah mengurangi pahalanya? Tidak. Tapi apa yang beliau lakukan? Sholat. Nah kita, ini ya khani wa akhwati. Ini PR yang sampai detik ini belum terselesaikan dalam pribadi kita masing-masing. Sehingga apa? Ya jangan salahkan kalau urusan dunia kita, ekonomi kita ruwet, sempit, ya ini. Padahal sholat itu imaduddin, ingat. Sholat itu imaduddin. Sering kita mendengarkan dari para asatid bagaimana sholat itu menjadi pembeda. Pembeda. Nah kita kan sudah dikasih kesempatan enak, masih kurang enak yaitu kita. Ketika kita diuji oleh Allah ekonomi, ngeluh ke sana ke sini. Padahal letak kesalahannya itu di kita. Baik karena apa? Kita tidak, walaupun kita tidak meninggalkan sholat, meremehkan sholat itu. Bagaimana? Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika beliau mau wafat, syafaati tidak akan diperoleh mereka man istakhaffa bis-shalah. Mereka yang mengenteng-entengkan sholat, mengundur-mundur sholat. Mereka yang mengundur-mundurkan sholat, Allah juga akan mengundur-mundur kesuksesan dalam hidup Anda. Itu yang harus panjenengan ketahui. Paham? Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati. Saya akan akhiri dengan khutbah beliau Al-Imam Zainul Abidin di hadapan Yazid dan para pengikutnya. Ini sebetulnya bukan untuk mereka saja, untuk kita semua. Ucapan para maksumin itu tidak terbatas di masa dan waktu. Lintas masa, lintas zaman. Beliau berkata gini, ayuhan nas, uhadzirukum minad dunya. Aku peringatkan kalian tentang dunia ini. Wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Fa innaha daruz zawal wal intiqal. Dunia ini adalah tempat di mana semua akan sirna dan binasa. Ini. Tantakilu bi ahliha min halin ila hal. Dunia adalah tempat di mana kita akan dipindahkan, penghuninya dipindahkan dari negeri satu ke negeri yang lain, yaitu kubur. Lihat, qad afnatil qurunil khaliyah wal umamil madiyah. Dunia telah melenyapkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Betul tidak? Apakah antum ini adalah umat pertama?
Berapa generasi sebelum kita yang Allah, dunia telah membinasakan mereka, melenyapkan mereka. Alladzina kanu atwala minkum a'mara. Umat-umat sebelum kalian, ini ucapan dari Imam Zainul Abidin, umat-umat sebelum kalian yang umurnya lebih panjang daripada kalian, wa aktsaru athara, dan harta-harta mereka lebih banyak daripada harta-harta kalian. Namun lihatlah bagaimana dunia telah membinasakan mereka. Afnathum aidiz zaman wahtawat alaihimul afa'i wad didan. Dunia telah melenyapkan mereka dan menjadikan mereka penghuni yang bersahabat dengan menghancurkan diri-diri mereka, dan yang menghancurkan luhur mereka adalah ular-ular dan cacing-cacing tanah. Afnathumud dunya, bagaimana dunia membinasakan mereka. Faka'annahum ma kanu laha ahlan wala sukkana, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia ini. Uhadzirukum 'anid dunya, hati-hati ikhwani wa akhwati. Kita semua ini yang sudah berumur 40 tahun, hati-hati. Umur 40 tahun, namun kebaikan kita tidak lebih banyak daripada kejelekan kita. Qabbala baina ainai asy-syaitan, maka syaitan itu akan mencium sini nih, baina ainai. Umur 40 tahun, namun ia tidak kunjung berbuat baik, kebaikannya, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka syaitan akan mencium baina ainai di sini. Seraya berkata, engkau adalah temanku. Paham? Umur 40 tahun itu adalah di mana kita akan diketahui kita menjadi penghuni surga dan penghuni neraka itu di umur 40 tahun. Antum, anak sudah 40 tahun, namun kita lebih mementingkan dunia, menyampingkan akhirat. Ingat, qabbala baina ainai, maka iblis dan syaitan akan mencium di sini. Susah untuk berbuat baik kalau orang sudah seperti ini. Ya. Qad akalat turabluhum. Lihatlah bagaimana daging-daging mereka telah dimakan oleh apa? Oleh cacing tanah. Wa azala mahasinuhum. Dunia telah melenyapkan keindahan-keindahan mereka. Antum, kita semua yang hidup di dunia, yang sibuk untuk mempercantik, untuk mempertampan diri kita. Lihat betapa dunia telah menghancurkan semuanya, melenyapkan keindahan di dalam tubuh kita. Setelah itu Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata begini, afatut imuna ba'dahum bil baqa. Apakah setelah semua ini kalian masih menginginkan hidup lebih lama di dunia ini? Apakah kalian masih beranggapan bahwa kalian akan hidup abadi di dunia ini? Setelah semua, bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh dunia, oleh zaman. Mereka yang lebih kaya, umurnya lebih panjang daripada kalian. Bagaimana dunia telah membinasakan dan melenyapkan mereka. Dan setelah apa yang engkau ketahui, apakah engkau masih berkeinginan, beranggapan bahwa engkau akan abadi di dunia ini? Lanjut ini ikhwani wa akhwati. La budda lakum minal luhuqi bihim. Kalian pasti akan menyusul mereka. Pasti. La budda lahum minal luhuqi bihim. Kalian pasti akan menyusul mereka.
Oleh karena itu anjuran ketika kita melewati suatu kuburan, apa doanya? Innalakum fartun wa nahnu lahum lahikun. Kau telah mendahului kami dan kami pasti akan menyusul kalian. Ini dia. Kalian pasti akan menyusul mereka. Fatadaraku ma baqiya min a'marikum bisalihil a'mal. Maka perbaikilah perbuatan kalian dengan sisa-sisa umur kalian. Wa ka'anni bikum waqad nukiltum min kusurikum ila kuburikum. Aku ini seakan-akan melihat bagaimana kalian dipindahkan dari rumah mewah-mewah kalian menuju kubur-kubur kalian, farikina ghaira masrurin, dalam keadaan sedih. Oleh karena itu, orang yang hendak sakaratul maut pasti akan menangis. Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, beliau kita ketahui siapa beliau, Sayyidina Syabab Ahlil Jannah. Ketika beliau hendak meninggal, para sahabatnya berkata dan bertanya karena beliau terlihat menangis, ya Rasulullah, apa arti tangisan ini? Engkau adalah Sayyidina Syabab Ahlil Jannah, engkau adalah putra Rasulullah, kenapa engkau menangis? Abaki li khislatain, aku ini menangis karena dua hal. Haulal muttala, berpindahnya ruhku dari alam dunia ke alam akhirat. Wa firaqul ahibbah, dan aku harus berpisah dengan orang-orang yang aku kasihi. Kita pasti akan mengalaminya. Tidak ada yang bisa selamat dari sakaratul maut. Fatadaraku, perbaikilah sisa-sisa umur kalian dengan berbuat baik. Faka'anni bikum, aku ini seakan-akan melihat bagaimana kalian dipindahkan dari rumah-rumah kalian menuju kubur-kubur kalian dalam keadaan susah. Oleh karena itu bagi seorang mukmin mati itu bukan hal yang binasa. Kematian bagi seorang mukmin itu bukan hal yang ditakutkan, malah diharapkan. Nah, kalau kita ingin mengukur, menilai sampai di mana keimanan kita, gampang. Kalau kita ingin betah di dunia, ingin masih menikmati nikmatnya dunia, berarti kita bukan orang beriman. Kalau kita lebih mencintai akhirat, baru kita orang beriman. Kan seperti itu. Ini nasihat untuk kita semua. Ihdaru anid dunya wa ma fiha. Berhati-hatilah kalian tentang dengan dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Pernah suatu ketika itu pada zaman Nabi Allah Nuh, seorang perempuan menangis karena mempunyai anak berumur 300 tahun, masih remaja, meninggal. 300 tahun. Lalu Nabi Allah Nuh berkata, apakah engkau mau aku beritahu sesuatu yang lebih mengherankan? Apa itu ya Nabi Allah? Akan datang suatu zaman di mana umur mereka tidak lebih 60-70 tahun, namun mereka beranggapan mereka seakan-akan berumur 1000 tahun. Mereka habiskan umurnya dengan bermaksiat kepada Allah. Kita sekarang yang dimaksud oleh Nabi Nuh itu umur 60-70 tahun, kita harus ngos-ngosan di zaman sekarang ini. Sampai kepada 70 tahun itu sudah alhamdulillah. Susah kita sampai ke 70 tahun itu. Melihat semua apa yang kita rasakan, penderitaan. Oleh karena itu perbaikilah. Fatadaraku. Ini pesan dari Imam Ali bin Husain Zainal Abidin. Fatadaraku. Perbaikilah sisa umur kalian dengan berbuat baik. Nah, ikhwani, sebelum saya akhiri, sekarang kita baru mendapatkan suatu kabar duka.
syahidnya Ismail Haniyah. Dan yang menjadi kenapa beliau harus syahid di mana itu? Di Teheran, Iran. Yang disalahkan siapa? Iran lagi, Syiah lagi. Ini sudah keluar statement-statementnya ini, bahwa ini adalah kerjasama. Artinya apa, ikhwani wa akhwati? Keberadaan kita ini tidak aman-aman. Keadaan kita yang sebagai Syiah atau Ali itu tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak. Paham? Benar, man ahabba Allah, barang siapa yang mencintai Allah ada konsekuensinya. Barang siapa yang mencintai Rasulullah ada konsekuensinya. Barang siapa yang mencintai Imam Ali ada konsekuensi. Apa konsekuensinya mencintai Imam Ali? Hah? Man ahabba aliyan falyasta'id likasratil a'da. Banyak musuh. Artinya apa ya? Hati-hati sekarang ini. Kita harus bersatu ini. Musuh sudah memantau kita ini. Doakan guru-guru kita ini, semoga Allah memberikan, masih melindungi mereka. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Ya. Musuh kita itu tidak tidur. Yang ingin menghancurkan Syiah atau Ali itu tidak tidur mereka. 24 jam. Bagaimana mereka ingin apa? Merobek, mencabik-cabik persatuan Sunnah dan Syiah. Jangan sekali-kali menjadi pemicu. Ingat di medsos, jangan sekali-kali menjadi pemicu perpecahan mazhab. Ya. Jangan, bukan urusan kita lagi masalah memikirkan, mendebatkan kenapa kamu sholat bersedekap, kamu tidak. Itu bukan sudah. Ya. Hati-hati dalam medsos itu. Jangan menjadi pemicu perpecahan, perselisihan antar mazhab, apalagi antar komunitas. Hati-hati. Bijaksana dalam memakai media sosial. Kalau kita ucapan dari Imam Khomeini apa yang sangat masyhur itu, kita masih berselisih tentang sedekap dan tidak, sedangkan musuh-musuh kita berusaha bagaimana memotong tangan itu. Ya, faham ya khalil. Kita bersatu. Musuh kita tidak pernah tidur, percayalah. Dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Musuh-musuh kita. Kita berdoa mudah-mudahan. Oleh karena itu saya memohon kepada antum semua berdoa untuk keselamatan Sayyidul Qaid, Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Hasan Nasrullah, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, semua al-muqawamin, poros resistensi al-muqawamah. Doakan mereka. Bagaimana mereka ada di Jabha, di Medan, menghadapi para musuh-musuh Allah itu. Sedangkan kita di sini hanya diminta untuk mendoakan mereka. Setiap sholat antum doakan mereka. Semoga Allah melindungi mereka semua, beri kesabaran, ketabahan. Itu yang diminta oleh mereka, ikhwani wa akhwati. Ya. Dan hadir di tempat ini kan salah satunya ingin apa? Ingin membangun semangat kita untuk menjadi para penolong. Al-muqawamun mereka yang ada di Jabha, di Medan terdepan. Apakah mereka tidak mempunyai keluarga? Tidak mempunyai anak? Apa yang bisa kita berikan? Apakah hanya doa saja kita tidak mau kita berikan? Doakan mereka setiap sholat. Ya, sebut satu-satu itu. Sayyid Ali Khamenei, bagaimana beliau sekarang ini satu persatu teman-temannya diambil syahid. Ya. Sayyid Hasan Nasrullah, bagaimana tanggung jawab beliau?
Syekh Abdul Malik Al-Khuthi. Oleh karena itu ikhwan wa akhwat, mari kita bergandeng tangan semua untuk menjadi penolong ahli bait. Sahibul asr wal zaman, bagaimana sekarang beliau berduka semuanya. Nah, ikhwani wa akhwati, mungkin ini yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fadhil sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan as-sabat, ketetapan jiwa dalam berwilayah ini. Karena tantangan kita ke depan semakin berat. Ikhwani wa akhwati, mintalah kesabaran, as-sabat, dan kaki-kaki kita tidak tergelincir di saat kaki-kaki di mana kaki-kaki mereka tergelincir. Bersatu ikhwani wa akhwati sesama komunitas kita, sama ikhwan, akhwat, hati-hati, jangan ada perselisihan, pertikaian. Kita menjadi penanti yang dirindukan pada Sahibul Asri. Nah, ini yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Ali Sistani, dan para marajib, para muqawwamun, para syuhada. Semoga Allah memberikan ruh mereka, menempatkan arwah mereka bersama arwah para maksudin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.